Lancar Mas Kolib ya? Lancar ya? Lancar, Pak. Suaranya Lancar, ya. nggak dengung nggak suara? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Oke deh. Ayo yang lainnya mana nih yang lainnya? Tak share videonya juga. Oke, Rahma Almira sudah. Yang lainnya mana? Mbak Klaramita tadi sudah bisa masuk belum ya? Mbak Klaramita, Mas Kolib tadi, Mbak Klaramita. Mbak Clara belum, Pak. Harusnya nggak harus install Jitsi nggak apa-apa. Cuman kan nanti linknya diklik kan masuk ke browser Google Chrome-nya. Ya, Terus untuk ada ya settingan otomatis. settingan di Chrome pojok kanan itu kan ada titik-titik 3 tuh. Nah, terus nanti pilih yang desktop harusnya gitu. Jadi nggak harus install Jitsi nggak apa-apa. Oke, ini yang belum masuk Mas Naim, belum kelihatan nih Mas Naim. Sudah, Pak. Mana Mas Naimnya? Ntar tak geser dulu sampai. Hadir. Oke, Mas Naim. Yang lainnya mana ini? Yang sudah masuk. Pak. Mas Naim, terus ada lagi. Siapa Mas Fatoni sudah? Tony masuk shift ini. Oh, masuk CV. Yang belum Mbak Clara nih ya kayaknya ya. Mbak Clara Mita. Bentar, ini sambil saya koneksikan ke halaman YouTube masih belum berhasil nih kayaknya. Sebentar saya copy lagi. Saya kopikan lagi di Jitsi-nya. Tunggu sebentar ya, sebentar. Saya koneksikan dulu tetap. Muter aja nih. Oke deh, nggak apa-apa. Ini sudah saya rekam juga. Bentar. Ini yang hadir. Oke. Mas Naim kelihatan, Mbak Yulia kelihatan, Mas Kolib kelihatan. Terus yang belum kelihatan siapa nih? Dua. Yang sudah masuk tapi nggak ada gambarnya siapa itu Mas Kolib? Oh ini. Ya oke Mas Rudi sama Siti. Siapa namanya kok? Ulfa. Hulfa, Siti Hulfa. Oke deh. Oke, ya kita lanjut kembali untuk pembahasan berikutnya. Jadi jika kemarin kita sudah membahas tentang metode SAW, Simple Addictive Writing, di mana langkah-langkahnya adalah 4 langkah, menentukan kriteria dari alternatif, kemudian memberikan bobot pada masing-masing kriteria, kemudian membuat metrik untuk normalisasi, dan yang terakhir adalah preferensinya. Masih ingat ya tentang perhitungan SAW kemarin, Mas Kolib? Ya. Oke deh, nah jika kemarin kita sudah latihan bagaimana menghitung suatu metode SAW. Nah, di sini contoh yang kemarin adalah contoh tentang bagaimana mencari nilai untuk promosi jabatan manajer. Jadi kemarin adalah
contoh kasusnya diminta mencari promosi untuk jabatan manajer, siapa kandidatnya, kemudian di sana ditentukan ada 4 kriteria, K1, K2, K3, K4. Kemudian dari masing-masing kriteria itu ditentukan kriteria masuk ke benefit atau masuk ke bagian cost. Setelah dihitung, untuk kemarin perhitungan bagian benefit, kita cari nilai maksimalnya. Tapi kalau nanti pada contoh kasus yang berbeda, kriteria itu masuk ke bagian cost, ada kaitan dengan biaya-biaya, maka yang nanti dicari adalah nilai terendahnya, seperti itu. Nah, itu kemarin adalah memberikan kriteria, kemudian pembobotan, kemudian kita hitung normalisasi, baru kemudian preferentifnya atau preferensinya. Nah, contoh kasusnya kemarin adalah promosi jabatan manajer. Nah, untuk tugasnya nanti, kelas SPK 2017 sore ini adalah diminta untuk mencari contoh kasus yang berbeda. Datanya nanti silakan mencari data dari contoh kasus yang berbeda sesuai dengan kondisi di sana. Misalkan kan banyak tema, banyak judul tentang SAW, nanti silahkan masing-masing mencari tema judul untuk contoh implementasi daripada program SPK ini nanti. Jadi nanti tugasnya tidak membuat suatu aplikasi jadi, tetapi hanya diminta mencari contoh kasus, data, dan mencoba melakukan perhitungan dengan menggunakan metode SAW. Seperti itu. Kira-kira yang tadi saya sampaikan bisa dipahami. Untuk tugasnya mencari contoh kasus yang berbeda dengan menggunakan perhitungan simple addictive weighting. Mas Kolim, mudeng yang saya maksud? Ya, Pak. Mencari contoh kasus yang berbeda. Kan banyak tuh metode SAW untuk membuat suatu aplikasi sistem pendukung keputusan. Contohnya misalkan penentuan pemberian beasiswa kepada siswa SMP atau SMA atau SD dan lain sebagainya menggunakan metode SAW. Atau misalkan membuat tema atau judul tentang sistem pendukung keputusan pemberian bonus karyawan misalkan, atau masih banyak lagi judul-judul yang lainnya, dan tentunya nanti disesuaikan dengan kasus masing-masing. Nah, tentunya nanti juga harus ada datanya, data yang nanti digunakan untuk latihan menghitung dengan menggunakan metode SAW. Kira-kira seperti itu nanti tugasnya. Yang lainnya bagaimana? Bisa dipahami enggak tugas yang akan datang? Mencari contoh kasus ya, tetapi datanya kalau bisa misalkan ada data banyak nih, misalkan yang masuk mendaftar atau pemilihan calon ketua kelas misalkan, atau pemilihan calon lurah misalkan, datanya ada yang mendaftar kemarin, ada pemilihan perangkat desa gitu ya. Nah, misalkan bisa ambil sampel contoh kasus yang kemarin, misalkan aja, ini cuman latihan menghitung SAW. Kira-kira yang data yang masuk ini, kan ini misalkan contoh kasusnya melalui data masuk atau program masuk. Jadi tidak melalui pemilihan manual seperti kemarin, tetapi berdasarkan poin-poin yang masuk, kemudian diminta mencoba untuk melakukan perhitungan secara manual. Tentunya nanti tidak hanya kasus untuk benefit saja, nanti juga bisa masuk ke kategori cost-nya juga. Menghitung cost-nya nanti bagaimana. Kalau kemarin yang dicontohkan baru ke benefit-nya aja. Mencari nilai paling tinggi di antara kriteria yang ada, kemudian perhitungannya adalah poin dibagi dengan nilai tertingginya. Kalau untuk kasus cost-nya nanti adalah dicari nilai terendahnya, perhitungannya adalah nilai terendah tadi dibagi dengan poin yang dia terima. Intinya seperti itu.
Nah, nanti mencoba perhitungan dengan metode SAW, kriteria benefit itu seperti apa, kemudian nanti dijumlahkan dengan kriteria cost-nya itu seperti apa, dijumlah total semuanya, mana yang paling tinggi nilainya. Nah, nilai yang paling tinggi itu yang nanti direkomendasikan untuk menerima atau mendapat bonus ataupun yang lainnya yang akan digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira ada yang sudah punya ide atau tema minggu depan yang nanti hari ini bisa disampaikan tentang judul apa yang nanti kira-kira digunakan untuk minggu depan seperti itu. Kira-kira Mas Kolib sudah ada pandangan belum tentang metode SAW untuk perhitungan-perhitungan tertentu gitu Mas Kolib? Untuk sementara masih Gambarannya gambarnya masih lari ke apa? Persediaan spare part di inventory, Pak. gitu. Kalau misalkan untuk perhitungan SAW pendukung keputusan itu masuk ke mana nanti kira-kira? Temanya apa kira-kira kalau untuk pendukung keputusan? Itu nanti untuk larinya ke spek yang dibutuhkan untuk praktek. Oh, untuk praktek kira-kira ada kriteria-kriteria tersendiri enggak untuk digunakan nanti? Ada, Pak. Ada Misal ya, ada untuk kriterianya. ya, Ada banyak kriteria. ada untuk misal untuk yang jurusan gambar nanti dia butuh laptop dengan spek seperti apa. Hmm. Terus untuk yang di apa? Bengkel pure pneumatic nanti dia butuh spek yang pneumatic seperti apa. Gitu. Oke, berarti sudah ada pandangan gitu ya untuk perhitungan-perhitungannya. Iya. Nah, data sudah dapat berarti. Data belum, Mbak. Oh, datanya kan nggak harus real, jadi bisa kira-kira, oh ini rivalry poin yang diterima misalkan dia dapatnya sekian, kemudian kriteria yang kedua dia dapatnya sekian, misalkan seperti itu boleh, kan hanya prediksi-prediksi aja, Iya, iya. tidak harus real perhitungannya pakai kuesioner misalkan diminta mengisi kan tidak usah, nanti malah kelamaan gitu. Hmm. Jadi paling tidak sudah ada pandangan metode SAW, perhitungan apa kriterianya, kemudian pembobotan, normalisasi sampai dengan preferensi, nanti kan dihitung totalnya di ranking. Nah, kemudian selain Mas Kolib, ada lagi siapa lagi Mas Naim? Mungkin sudah ada pandangan tema untuk SPK dengan menggunakan SAW, Mas Naim? Mas Naim? Ya Pak, insya Allah. Kira-kira apa judulnya? Kalau judul sih belum itu Pak, karena Paling tidak ada sistem nanti. pendukung keputusan, Iya, pemberian Pak. apa gitu Nanti ya. sampai di tempat kerja saya aja Pak. Oh iya toh, kudunya kayak gitu. Yang penting Kriteria kawin, Bro. lah kuwi judulnya. Sistem Kebetulan kan, pendukung keputusan mencari jodoh terbaik. Waduh. iya, Belum kebetulan ada kan loh, Pak. tempat kerjanya di KUA Pak. Nah, banyak sekali penelitian di Berarti situ. judulnya seperti itu pacarnya oke banget berarti ya. Atau mungkin yang lainnya, yang lain yang sudah masuk Mbak Yulia mungkin, atau Mas Rudi, kira-kira temanya apa? Ya sama Mas Naim sesuaikan ke tempat kerja. Oh lah, temanya apa? Kira-kira wis. Nah, tidak sudah ada pandangan dulu. Pandangannya tentang bagaimana cara tentang Nikah. Malah diguyoni Mas Kolib iki lho. Gak ada sepaneng, Pak. Oh, ora. Di tempat kerjanya tentang apa dulu biasanya, atau pendukung keputusan pembelian laptop terbaik atau pembelian HP terbaik untuk kalangan pelajar misalkan. Nah, kan ada banyak tema. penerimaan THR pelanggan gas. Kan ini sebentar lagi menjelang bulan Ramadan. Oh, gitu. Berarti yang
Dapat THR nggak semuanya berarti nanti ya. Jadi khusus nih, khusus pelanggan terbaik gitu ya. Atau pemilihan pelanggan terbaik di PT ini dengan menggunakan metode SAW. Jadi yang paling baik pelanggan ini mana nanti diberikan reward, diberikan bonus sendiri. Sistem mendukung keputusan pemberian bonus kepada pelanggan terbaik di PT ini, gitu juga boleh tuh Mas Rudi. Jadi poinnya adalah pemberian bonus kepada pelanggan terbaik gitu ya. Karena itu di ranking, nyampe sing tinggi, kayak nek seperti itu. gitu. Jadi seperti kalau di sini kan manajer. Nah, kriteria sing masuk mana ini yang paling bagus nih poinnya itu yang nanti diusulkan. Nah, sama kalau yang di tempat Mas Rudi tadi pemilihan pelanggan terbaik menggunakan metode SAW. Dari sekian banyak pelanggan, kan pelanggannya banyak tuh. Nah, dihitung semuanya. Kalau pakai Excel nanti kan rumusnya dibuat satu, terus bisa di drag copy ke bawah kan sudah bisa muncul. Tinggal dilihat data paling tinggi itu yang mana. Itu. Oke, Mbak Yulia kira-kira apa? Mikrofonnya masih off tuh. Sudah maghrib? Atau Mbak Siti Alfiah? Mana nih? Nggak kelihatan. Nah, kalau kemarin kan saya hanya mencontohkan dulu nih. Jadi supaya lebih ada pandangan terkait dengan perhitungannya gitu. Untuk aplikasinya ya nanti menyesuaikan besok ketika untuk skripsi SPK-nya temanya tentang yang tadi digunakan untuk latihan tugas, tapi untuk aplikasinya boleh menggunakan pemrograman visual, boleh menggunakan web dan lain sebagainya. Tapi yang penting sudah bisa memahami dulu tentang perhitungan salah satu metode dulu. Walaupun ada banyak metode, ada metode AHP, ada WP, ada TOPSIS dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin Mbak Rahma Almira ada pandangan apa nanti untuk minggu depan kan menyampaikan cara perhitungannya seperti apa. Jadi minggu depan nanti mencoba mempresentasikan tugasnya tentang cara menghitung dengan menggunakan metode SAW itu seperti apa. Kemudian contoh kasusnya itu di tempat masing-masing itu seperti apa. Gitu. Ini mikrofonnya Mbak RA, kemudian Mbak Julia belum aktif, tidak bisa mendengar suaranya. Bisa, Pak? Kemudian, oke deh. Bisa, Pak. Oke, ya kira-kira judulnya apa? Temanya nih. Kalau tadi pemilihan pelanggan terbaik, Mas Rudi. Kemudian Mas Naim, pemilihan jodoh terbaik. Oh, enggak ya? Arahnya apa? Oke deh. Sudah mulai dan maghrib. Yang lainnya mungkin yang belum menyampaikan idenya semuanya monggo silakan disampaikan. Mana nih yang belum menyampaikan judulnya? Nah, ini kalau pakai Jitsi ini ya waktunya juga lumayan bisa panjang sebenarnya. Kemudian juga kalau kemarin kita pakai Zoom kan hanya terbatas maksimal
40 menit ya maksimalnya. Kalau pakai ini kan bisa 1 jam, ini bisa lebih. Oke, itu nanti silahkan untuk tugasnya minggu depan nanti mempresentasikan sistem pendukung keputusan dengan metode SAW dengan contoh kasus masing-masing. Silahkan nanti ditulis judulnya di grup WA ya untuk tema judul SPK pakai metode SAW. Nanti silahkan ditulis aja temanya, judulnya di grup WA supaya nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi biar tidak ada tumpukan temanya. Jadi supaya ini bisa menginspirasi teman-temannya. Oh, temanya besok mencari tema pemilihan yang ada di tempat kerja masing-masing seperti itu. Nah, saya kira itu untuk hari ini. Waktunya juga sudah mulai masuk maghrib. Saya kira itu untuk tugasnya cukup ya. Nanti dilanjutkan di grup WA untuk judul. Yang tadi sudah menyampaikan dari yang belum tetap nanti menulis tema judul SPK metode SAW di dalam grup. Kemudian mulai memproses cari informasi data-data yang nanti akan diolah. Minggu depan nanti presentasi tentang cara perhitungannya seperti apa dan yang mendapat rekomendasi untuk mendapat THR atau mendapat pelanggan terbaik atau pemilihan laptop terbaik dan lain sebagainya nanti bisa dijelaskan di minggu depan. Saya kira itu untuk hari ini. Silakan nanti bisa sambil mencoba latihan persiapan menghitung dengan metode yang berbeda. Misalkan pakai metode AHP, nanti dilihat perhitungannya seperti apa, atau menggunakan metode weighted product itu seperti apa, nanti bisa dicoba-coba dulu. Saya kira itu kita akhiri dulu ya untuk hari ini. Silakan nanti bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Ini sudah masuk ke azan maghrib. Yang di rumah dikirain nanti azan maghrib kemudian HP wae. Nah, maka kita akhiri untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu, Mas Naim, Mas Nurip, Mas Lutfi, belum bisa tutup. Sementara belum ada, Pak. Tidak ada ya, tugasnya nanti dimaksimalkan minggu depan. Saya yakin wis do iso kabeh nih gambarannya. Tinggal implementasi programnya. Kalau menghitung manualnya, saya kira bisa. Tapi jangan fokus ke benefit aja ya. Nanti kalau bisa ada yang berhubungan dengan cost, cara perhitungannya seperti apa. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Kita akhiri dulu di materi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan virus coronanya segera pergi ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Bisa melebu. Sing cilik. Saf. Wih.